Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini berjumpa lagi dengan channel kita. Sebelum kita mulai, saya ucapkan salam bahagia kepada sedulur-sedulur para like, subscribe, komen, dan share. Atas kebaikan sedulur-sedulur semua, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan sedulur semua dengan dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal, yang barokah, dipermudah berbagai macam urusan. Yang sakit, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat Allah, diberikan kesembuhan yang sebenar-benarnya sembuh dan tidak kambuh lagi. Di kesempatan hari ini, tim Padepokan mau mengungkap dari sisi gaib. Banyak dari kalangan muslim itu membahas masalah Dajjal. Sebenarnya Dajjal itu sudah keluar ataupun belum keluar, dan nanti itu benar-benar keluar itu berwujud sesosok makhluk bermata satu, atau hanya itu suatu peribahasan saja, hanya simbol-simbol saja yang ternyata selama ini manusia sudah melakukan perbuatan-perbuatan seperti Dajjal. Dan tidak usah panjang lebar sedulur, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan proses ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Proses mediumisasi tidak pernah pada jasa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin penuh sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang Dajjal itu sudah muncul atau belum, yang sebenar-benar tertarik, sallallahu alaihi Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia benar yang menghancur semuanya, sinkron misalnya untuk mediator dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara nggih? Saya Roh dari Kayangan 9. Mohon maaf, apa sampean sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Saya cek dulu kebenarannya ya, untuk mulai sampai penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, roh dari kayangan yang sudah muslim otomatis terpental dan digantikan yang asli, yang sebenarnya Allah. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu roh yang asal sampai itu dari mana roh itu? Saya dari Kayangan 9. Ya, itu maksud saya itu memang sudah dari dulu menghuni kayangan atau dari roh kerajaan atau gimana? Dari kerajaan. Dari raja atau siapa? Tidak boleh disebutkan. Oh nggih, mohon maaf nggih. Yang diucapkan yang boleh disebut saja nggih. Nah, sampai itu kok sudah muslim, proses memuslimkan itu gimana prosesnya itu? Dulu waktu Kayangan masih merebutkan
kekuasaan-kekuasaan, Mm-mm. datanglah beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana Mm-mm. yang kesemuanya di kayangan Mm-mm. dikumpulkan beliau Mm-mm. dan semuanya dimuslimkan beliau. Alhamdulillah. Mohon maaf, panjenengan namanya siapa? Tidak boleh disebutkan. Oh, lah terus kalau saya untuk memanggil sampean biar lebih akrab gimana cara memanggilnya? Panggil saja Simbah. Oh, nggih. Mohon maaf ya Simbah. Sampean saya undang ke sini, saya mau minta penjelasan, Mbah. Sebenarnya itu Dajjal. Itu kan banyak menjadi bahan pembicaraan kaum muslimin di akhir zaman ini. Itu sebenarnya itu sudah muncul atau belum? Tetapi sebelum berdialog, mohon maaf sampean itu saya sediakan makanan mau ndak? Silakan. Mau sampean merokok tidak? Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya mohon ya Allah hadirkan makanan minuman beserta rokok sesuai dengan selera Simbah yang ada. Sallallahu Allah. Sallallahu. Monggo Mbah, disambi dimakan sama dirokok. Saya juga rokokan ya Mbah ya. silakan. Monggo Mbah. Sambil rokokan Mbah, kita bincang-bincang Mbah. Itu atas pertanyaan tadi mohon dijelaskan Mbah masalah Dajjal itu. Ya, sebenarnya Mm-mm. yang banyak disebut-sebutkan manusia yang ada di bumi bahwa Dajjal yang bersimbol mata satu itu sebenarnya sudah muncul dari dulu. Mm-mm. Sebenarnya itu hanya sebuah simbol Mm-mm. bahwa sebenarnya Dajjal itu ada di hati manusia-manusia Mm-mm. yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya pintar, merasa dia pandai dalam agama. Itu adalah dari Dajjal. Dari perwujudan Dajjal itu seperti itu toh Mbah. Ya, Yang perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Gusti Allah itu ya. ya benar sekali. Berarti Dajjal itu bisa hinggap atau bisa ke para ulama-ulama atau ustadz bisa ya Mbah? Dajjal itu perwujudan Dajjal itu. Sangat bisa sekali. Contohnya gimana Mbah? Karena Dajjal itu sangat pintar sekali. Dia menyusup melalui manusia-manusia atau ulama-ulama di seluruh dunia ini bahwa dia pintar dalam Al-Quran, dia pintar dalam hadis, dia pintar dalam segala ilmu agama. Tapi itu hanya syariat saja. Tapi hakikatnya rohnya tidak menyambung sama sekali. Hanya kata-kata saja yang diucapkan. Tapi hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia pandai berceramah. Dia berceramah tentang bertawakal, dia ceramah tentang bersedekah, tapi dia sama sekali
tidak mempraktekkan apa itu tawakal, apa itu sedekah, itulah yang dimaksud Dajjal sudah masuk ke dalam diri manusia itu. Berarti hanya dipandang orang itu nampak alim, tetapi cara prakteknya itu tidak sesuai apa yang dikatakan ya Mbah berarti. Iya, dia tampak alim, dia tampak pintar, dalil-dalil hadis-hadis dia pandai. Tapi dalam prakteknya dia kosong, hatinya kosong. Jadi itu hanya untuk sekedar pencitraan ya Mbak ya? Iya. Berarti itu tidak hanya menyusup kepada orang awam saja Mbah, terkadang ulama bisa disusupi seperti itu ya Mbah? Sangat bisa sekali. Berarti kalau merasa yang sudah benar masuk surga sendiri itu termasuk juga persifatan itu Mbah? Karena Dajjal sangat pintar. Menyusup kepikiran, ke hati orang-orang itu dengan lembut, dengan berjubah, dengan soalim. Dia pintar, khatam Al-Quran, hadis-hadis sudah pintar. Tapi kenyataannya, prakteknya tidak masuk. Berarti hanya terkadang dia itu berdakwah itu hanya pengen dipuji orang, seperti itu ya Mbah? Ya, sangat halus sekali. Tapi dia tidak merasa kalau sebenarnya itu sudah termasuk dari perwatakan Dajjal atau iblis. Lah kalau perwujudan di orang biasa Mbah, bukan orang ulama itu gimana Mbah? Ya, perwujudannya Dajjal itu masuk ke hati mereka. Ya, kalau seorang pejabat ya, dia masuk, ayo, ini ada uang, ambil, mumpung kamu masih mempunyai jabatan, kamu sangat berpengaruh, ambil saja, korupsi saja, tidak akan ada yang tahu. Kalau pada manusia biasa itu pasti akan terbisik-bisik, bagaimana caranya bisa kaya. Kalau sudah kaya pasti enak. Bagaimana caranya kita harus mempunyai mobil, mempunyai sepeda, itu bagaimana caranya ya menghalalkan. Kalau nggak bisa itu ke bank apa itu, nanti nggak mungkin bisa kita membeli sepeda atau membeli mobil, kita harus kredit dulu. Itu biar semangat kita bekerja. Itu sebenarnya sudah masuk bisikan-bisikan Dajjal itu di hati-hati mereka. Dan kebanyakan itu pengen kaya tetapi takut miskin ya Mbah? Ya, benar sekali. Dan merasa kalau harta itu nanti akan menjadi kemuliaan atau abadi ya Mbah? Ya, makanya simbol Dajjal yang mata satu itu kan intinya hanya mementingkan dirinya sendiri, keangkuhan diri sendiri, tapi tidak mementingkan umat. Prakteknya kosong. Ternyata Dajjal itu sebenarnya sudah muncul dari dulu ya Mbah? Sudah. Berarti lah kalau yang sebenarnya perwujudan Dajjal yang sebenar-benarnya yang menjadi figur itu masih lama munculnya Mbah? Sudah muncul. Tapi masih tersembunyi. Itu sebenarnya berada di mana Mbah? Tidak boleh dikatakan Mbah? Ya. Masih rahasia nggih? Ya. Berarti sedulur, ternyata Dajjal itu sudah
muncul dari dulu itu ya dari persifatan-persifatan para ulama yang berdakwah itu hanya dengan niatan pengen dipuji, soalim, pengen dihormati banyak umat seperti itu ya Mbak ya. Ya, Dan di dalam hatinya itu tidak ada niatan untuk mencari ridho Allah ya. ya, benar Hanya sekali. urusannya hanya untuk pengen dimuliakan itu tadi ya. Ya, Hmm, kalau pada negara-negara itu persifatan dajjal ada di teknologi-teknologi canggih itu, seperti menciptakan nuklir, menciptakan senjata-senjata biar dia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang super power. Itulah prajurit-prajurit dajjal. Berarti lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain ya Mbak berarti. Ya, karena perang itu kan merugikan, merugikan umat, merebut kekuasaan, merebutkan kekayaan, menguntungkan diri sendiri, negara itu sendiri. Kan terkadang kan orang-orang zaman sekarang itu tidak sadar Mbak bahwa seperti itu adalah persifatan dajjal. Makanya bisikan dajjal itu sangat halus sekali. Orang bisa terselewengkan dengan merasa itu tadi. Itu kan terkadang orang itu berpikir itu kan nanti dajjal keluar itu kan dengan sesosok mata satu. Ternyata kalau orang-orang sudah mempunyai sifat seperti itu ya berarti ya juga dajjal gitu Mbak. Iya. Monggo di rokok lagi Mbak, diminum dulu. Ya. Nah untuk mengantisipasi seperti itu harus gimana Mbak? Kan orang itu hanya berpikir hanya sesosok perwujudan seperti itu. Ternyata seperti itu juga sudah sifat-sifat dajjal itu sudah bersemayam di hati-hati manusia kan Mbak itu. Ya, selalu berzikir mengingat Allah. Carilah mursyid yang benar-benar bisa menyambung. Bisa menolong kalian di dunia dan di akhirat nanti. Seperti yang sudah sampean amalkan. Itu berarti dajjal itu sudah muncul di seluruh penjuru dunia ya Mbak berarti Mbak? Sudah menyeluruh. Berarti kalau nanti orang-orang itu tidak mengantisipasi seperti itu kan nanti malah terjadinya penyesalan-penyesalan ya Mbak? Ya, dia tidak mungkin bisa merasa menyesal. Menyesalnya besok kalau dia sudah di liang kubur. Dia akan menjerit, dia akan merasa, ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi. Saya akan beribadah lagi. Saya akan banyak-banyak sedekah lagi. Itulah baru dia merasakan di alam kubur itu. Dia akan merasa menyesal. Tapi kalau masih hidup di dunia ini, dia pasti sifat persifatan sombong, persifatan merasa bahwa saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih kaya, saya bisa bernapas, saya masih bisa bersukaria. Pasti dia akan lupa. Kan banyak Mbak, kan banyak orang itu tidak bisa sampai menelaah atau memahami hakikatnya seperti itu jarang Mbak. Iya.
Makanya jangan hanya mengejar syariat saja. Syariat dan hakikat harus berjalan seiringan. Nanti kalau semua manusia seperti itu tidak merasa kalau perwujudan Dajjal sudah bersemayam di hati manusia, tadi kan nanti akan timbul kerusakan, toh, Mbah. Ya, Akan menimbulkan murka Allah kan seperti itu. benar sekali. Makanya Allah sudah memperingatkan dengan bencana-bencana ini, dengan getaran-getaran gempa, dengan banjir-banjir, dengan letupan-letupan dari gunung-gunung itu, biar manusia-manusia sadar diri bahwa mereka tidak ada apa-apanya di dunia ini. Makanya ingatlah, jangan ingat waktu kalian dapat bencana. Kalau kalian senang-senang tidak ingat. Tapi kalau dapat bencana kalian Allah, Allah, ya Allah. Itulah sifat-sifat manusia. Jadi sekarang malah iblis ongkang-ongkang loh, Mbah ya. Kalau seperti itu sudah tidak bertugas lagi loh. Kalau hati manusia sudah diselimuti dengan sifat-sifat Dajjal seperti itu. Ya kan masih ada orang-orang yang baik, orang-orang yang amal-amalnya sudah mencapai tembus ke langit, itu sudah ada. Berarti ulama, ustadz itu yo tidak semuanya bersifatan Dajjal ya, Mbah. Masih banyak yang baik juga ya. Ya masih ada. Tapi kebiasaan kalau baik itu malah jarang pengikutnya ya, Mbah ya. Ya itulah kehebatan Dajjal. Pasti orang yang akan berbuat baik pasti akan terbisik-bisiki, pasti akan tertutupi Dan dimusuhi malah ya, dan Mbah. dimusuhi. Jadi kalau orang yang benar-benar mengamalkan agama yang diperintahkan oleh Allah, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, itu malah cenderung orang itu malah tidak seneng ya, Mbah ya. Karena menganggap amaliyah itu amaliyah yang tidak benar. Sebenarnya malah amaliyah itu dapat menyambung. Ya itulah kepandaian Dajjal. Nah ini untuk kiat-kiat untuk sebelum terlambat untuk umat manusia itu gimana, Mbah, biar terbebas dari perwujudan Dajjal itu tadi? Ya, jalankanlah syariat dan hakikat dengan benar. Ikutilah petunjuk. Petunjuk itu sudah ada dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, yang diturunkan ke jamaah-jamaah dan murid-murid beliau, sudah menyebar ke seluruh Nusantara ini. Nah kan nanti di akhir zaman ini kan Islam itu dulu datangnya asing dan nanti akan kembali asing lagi, toh, Mbah? Ya. Itu disebabkan apa, Mbah? Ya karena amaliyah-amaliyah itu terasa asing di mata-mata mereka.
mungkin menganggap itu amaliyah yang sesat, tapi sebenarnya itu amaliyah yang menyambung. Makanya merasa asing dilihatnya, bahkan dipraktekkan saja merasa asing. Sebenarnya itu adalah amaliyah-amaliyah yang dulu Rasul lakukan. Nah itu kalau boleh tahu Mbah, kan sejarah sebelum Nabi Muhammad itu mendapat titel kenabian, itu dulu kan diperintah Allah ke Gua Hira. Itu sebenarnya ngapain Mbah di sana itu? Ya, di dalam gua itu Nabi Muhammad SAW berduduk dan bertafakur, berzikir, la ilaha illallah, selalu mengucapkan itu. Syariatnya mengucapkan, hakikatnya menulis lafaz titik-titik latifah. Berarti intinya itu ketauhidan ya Mbah? Iya. Yang diperbaiki Kanjeng Nabi dulu itu? Iya, benar sekali. Berarti ketauhidan itu. Makanya kan di dalam rukun Islam itu kan sholat itu kan nomor 2 toh Mbah? Iya. Yang pertama ya syahadat. Ya sudah Mbah. Alhamdulillah, terima kasih atas masukan-masukan. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat Mbah kepada umat manusia, biar manusia itu bisa introspeksi diri ya Mbah ya. Ya. Ya, saya terima kasih sekali karena sudah dihadirkan di sini. Ya, kalau di sini menyebut kedatangan sampean tidak berkenan ya mohon maaf sebesar-besarnya ya Mbah. Ya, sama-sama. Ya, sampean undur diri, lanjutkan tugas sampean ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar berstafek negatifnya Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sesosok ruh penghuni kayangan, dan beliau itu menjelaskan ternyata Dajjal itu sudah muncul dari dulu di dalam hati manusia, di hati para alim ulama ataupun para pejabat ataupun orang biasa, yang di dalam hatinya itu diselimuti dengan merasa sok pintar, sok benar, sok pengen dimuliakan, pengen dipuji, itu sebenarnya sudah perwujudan dari Dajjal. Ya monggo kita harus kembali introspeksi diri bahwa apa yang kita lakukan ini benar atau salah, yang diridhai Allah atau tidak. Monggo dikaji masing-masing, dan saya mohon apa yang dikatakan sosok gaib ini jangan 100% dipercaya sedulur, karena sosok gaib itu tidak mewakili kebenaran, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil sisi positifnya saja biar bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan syukur-syukurnya biar lebih iman dan takwa kepada Allah. Sekian dulu, akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.